Tiffany dengan NIM 241102020022. Kalian pernah mendengar nggak sih perusahaan negara atau biasa disebut dengan BUMN? Tapi kalian tahu nggak bahwa sebuah entitas negara pun bisa dinyatakan pilot loh? Sebuah kasus maskapai bersejarah pada PT Merpati Nusantara Airlines menunjukkan bahwa perusahaan negara pun tidak kebal dari hutang loh. Namun yang menarik, jika anak BUMN ini bangkrut, sejauh mana sih tanggung jawab negara atau holding company sebagai pemegang saham? Mari kita analisis dari sudut pandang hukum. Pertama, kita harus pahami terlebih dahulu bahwa hukum kepailitan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tujuan utamanya bukan untuk mematikan perusahaan, tetapi untuk memastikan pembagian aset yang adil kepada kreditur ketika perusahaan gagal membayar hutang. Anak perusahaan BUMN seperti Merpati Nusantara Airlines didirikan sebagai PT atau persero terbatas yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Status PT inilah yang menyebabkan dilema hukum, yaitu perusahaan ini berada di bawah payung negara, tetapi pada dasarnya perusahaan ini seperti perusahaan swasta biasa, termasuk risiko bangkrutnya. Untuk membedah kasus ini, kita akan fokuskan pada 3 permasalahan. Yang pertama, apa sih syarat mutlak yang membuat PT Merpati Nusantara ini bisa dipilotkan? Yang kedua, bagaimana prinsip hukum tanggung jawab terbatas melindungi induk BUMN dari hutang anak perusahaannya? Yang ketiga, kapan perlindungan ini bisa ditembus sehingga induk BUMN ini terpaksa ikut bertanggung jawab? Saya akan menjawab 3 permasalahan ini. Yang pertama, syarat mutlak pilot tercantum pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Sebuah perusahaan dapat dinyatakan pilot jika ia memiliki 2 atau lebih kreditur dan tidak bisa membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Namun, perusahaan BUMN itu mendapatkan pengecualian karena perusahaan BUMN ini termasuk sebuah perusahaan di bidang kepentingan publik. Dalam kasus PT Merpati Nusantara Airlines membuktikan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan BUMN biasa atau perusahaan persero yang tidak mengurus kepentingan publik, sehingga kreditur tersebut bisa mengajukan permohonan kepailitan. Dan PT Merpati Nusantara Airlines dinyatakan pilot pada tahun 2022. Permasalahan yang kedua, muncul pertanyaan baru nih, mengapa sih induk BUMN tidak membayar secara otomatis hutang PT Merpati Nusantara Airlines? Nah, jawabannya itu terdapat pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Persero Terbatas. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa prinsip tanggung jawab terbatas, yang pada intinya sebuah pemegang saham atau induk BUMN tidak bertanggung jawab pribadi atas kerugian yang melebihi jumlah saham yang telah disetor. Namun, perlindungan ini dapat ditembus melalui konsep piercing the corporate veil yang telah diatur dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Persero Terbatas. Tanggung jawab induk BUMN dapat meluas jika terbukti adanya iktikat buruk, perbuatan melawan hukum, dan penyalahgunaan kekayaan anak perusahaan yang dapat menyebabkan perusahaan tersebut pilot. Jadi, meskipun secara hukum terpisah, dalam kasus kepailitan, induk BUMN akan diadili secara mendalam oleh pengadilan. Sebagai kesimpulan, yang pertama adalah anak perusahaan seperti PT Merpati Nusantara Airlines sangat rentan dipilotkan karena harus memenuhi syarat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Yang kedua, secara prinsip induk BUMN
dapat dilindungi oleh Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang PT yang membatasi tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, namun tanggung jawab ini dapat ditembus jika terbukti ada intervensi yang melanggar hukum oleh BUMN yang menyebabkan kerugian atau kepailitan. Kasus PT Merpati Nusantara Airlines mengajarkan kita, meskipun perusahaan negara itu memiliki status yang istimewa, namun hukum perseroan itu tetap berlaku. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan share.